Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Pak Pandani akan melanjutkan video tutorial tentang aplikasi Smart Apps Creator atau disingkat dengan SAC. Di mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi mulai dari download sampai menginstal di komputer Anda. Bagi yang sudah berhasil, mari kita lanjutkan di video berikut ini. Setelah kita berhasil melakukan instalasi pada komputer kita atau laptop, silahkan buka ikonnya, ikon Smart Apps Creator 3.2. Untuk membuka aplikasi ini memang dibutuhkan waktu yang sedikit lama, karena aplikasinya lumayan berat ya. Tunggu dulu sampai aplikasinya benar-benar terbuka. Oke, sudah mulai. Oke. Jadi ketika pertama kali kita membuka aplikasi Smart Apps Creator ini, maka hal yang perlu diminta adalah menentukan ukuran atau resolusi dari gadget yang akan kita gunakan. Contoh di sini ada iPad. Apakah kita membuat aplikasi untuk pengguna iPad ataukah iPhone, kemudian Android Pad ataupun Android Phone. Oke, karena pada umumnya di sini kita menggunakan Android Phone, maka kita gunakan Android Phone. Oke, pilih Android Phone. Kemudian di sini ada device tipe Android Phone. Jadi apakah horizontal, vertikal, atau mix ini adalah campuran, bisa dimiringkan ataupun ditegakkan seperti aplikasi pada umumnya. Kemudian vertikal artinya tampilan aplikasi yang akan kita buat itu posisinya tegak, ya, tidak bisa kita rebahkan. Sedangkan horizontal memang ketika kita membuka aplikasi ini, maka aplikasi ini akan langsung berubah posisinya menjadi horizontal. Oke. Jadi untuk pembelajaran awal ini kita ambil saja horizontal. Lalu di sini ada width-nya. Width-nya ini ada 1920. Ini adalah untuk tipe atau resolusi tinggi ya. Kita rubah saja yang standar 1280. Kemudian di sini height-nya, tingginya cukup kita buat 720 saja. Oke. Ini kita buat untuk Android Phone. Oke. Setelah itu kita lanjut submit. Inilah halaman tampilan dari Smart Apps Creator di halaman awal. Oke, tampak tampilannya mungkin mirip seperti Microsoft PowerPoint dan logikanya mungkin hampir sama juga dengan kita ketika membuat PowerPoint. Oke, di sini yang membedakan dengan PowerPoint, kalau PowerPoint itu mungkin menunya lebih banyak, di sini menunya tidak sebanyak PowerPoint, tetapi ini sangat bermanfaat sekali kalau kita membuat media pembelajaran berbasis Android. Oke, kita mulai saja. Di sini ada namanya Start Pack, lalu Default Section. Jadi inilah yang membedakan, salah satunya yang membedakan antara PowerPoint dengan SAC. Kalau di PowerPoint kita mengenal namanya slide, sedangkan pada SAC ada namanya Start Pack, lalu ada section. Nanti kita jelaskan apa itu. Kemudian ada di menu barnya ada edit, insert, ada template, ada animation, kemudian interaction. Baik, oke. Perbedaan mencolok antara aplikasi lainnya dengan SAC ini, pada SAC terdapat interaction. Interaction inilah yang bisa kita jadikan sebagai komunikasi interaktif antara pengguna dengan pembuat. Oke. Jadi nanti setiap tombol, teks, tulisan akan kita tambahkan interaksi. Apakah ketika disentuh muncul, hilang, start animation, kemudian animation berhenti dan lain-lain. Oke. Sekarang untuk penjabarannya, kita mulai dulu pengenalan aplikasi ini. Di atas ada untitled,
.ah ini adalah format dari aplikasi masternya SAC. Jadi kalau kita menyimpan file, oke, kita coba dulu. Kita akan menyimpan halaman ini, masternya, oke, dengan cara save atau save as, karena belum pernah. Oke, save as saja. Kita save. Kemudian kita buat saja dulu di D boleh ya. Jadi kita buat aja folder baru, belajar SAC. Oke, kemudian kita buat di sini. Nah, kita di sini buat masternya judulnya belajar. Oke. Lalu setelah belajar kita save. Kita save ya. Sekarang kita lihat di dokumen yang kita simpan tadi, di dokumen ada di folder belajar SAC itu sudah tersimpan file dengan ekstensi .ahl. Oke. Jadi ini keterangannya, kita lihat properties adalah detailnya. Formatnya adalah AHL file tipe. Oke. Jadi itu format masternya. Nanti ketika selesai kita bisa rubah menjadi APK, exe atau yang lain. Oke, kita kembali ke aplikasi. Kemudian ini sudah kita simpan supaya aman ya. Jadi nanti kalau kita membuat, jangan lupa setiap beberapa menit kita Ctrl S saja, atau kita save boleh. Ini atau mau klik seperti ini, atau save juga boleh. Oke. Kemudian di titel tadi ya, di sini kita ada belajar tadi untitled ya, karena sudah kita kasih nama belajar, makanya berubah menjadi belajar.ah. Kemudian ada Smart Apps Creator 3 trial version. Jadi yang kita gunakan ini adalah trial version 30 hari untuk komersial. Oke. Kemudian ada apa lagi ya? Ini ada menu seperti yang saya sampaikan tadi, ada menu edit, insert, template, animation, interaksi, pack. Oke. Nanti kita jelaskan lebih rinci. Kemudian ada navigasinya, start pack dan default section. Kemudian resource ini adalah file folder penyimpanan. Mungkin ada image, audio, video. Kita gunakan aja navigasi ini untuk preview. Kemudian ada ini rulernya. Kemudian ada sini ada property, ada layer. Property berisikan settingan aplikasinya, covernya, nama aplikasinya, kemudian enable pass-nya, kemudian pass ID-nya. Ini tidak usah kita aktifkan. Setting ada ini lebarnya tadi ya, lebarnya 1280, kemudian pack-nya tingginya 720. Tingginya ini masih bisa kita sesuaikan. Judulnya description boleh diisi atau dikosongkan saja dulu. Kemudian bersama ini halaman 1 dari pack 1. Kemudian di sini ada pembesarannya. Pembesaran bisa kita setting. Kita tambahkan 100%. Ini fullnya. 108 fullnya sesuai dengan resolusi komputer saya ini. Mungkin ada yang 100 nanti. Kalau saya. Oke, saya kurangkan, tambah lagi 100. Oke. Kemudian ada layer. Ini layer ini berisi jumlah pack yang berada pada satu buah layar. Ya, ada satu buah tampilan. Apakah tadi satu pack atau beberapa layar. Berikutnya kita bahas dulu ya, satu persatu dulu. Mulai dari atas. New digunakan untuk membuka file baru. Contoh kita ambil new, disuruh membuat file baru. Oke, kita cancel saja. Kemudian ada open untuk membuka file master yang sudah kita buat sebelumnya. Save menyimpan aplikasi yang sudah kita buat atau sedang kita buat. Save as kita menyimpan mungkin dengan nama lain atau menyimpan di tempat lain. Kemudian output
itu digunakan untuk mengekspor apakah aplikasi kita ini nanti akan kita keluarkan atau kita buat dalam bentuk APK atau exe yang bisa kita buka di Windows ataupun HTML yang bisa kita gunakan sebagai hasil akhirnya HTML. Ini juga bisa sebagai web ya dan lain-lain. Oke, jadi ada 3, Android, exe, dan HTML5. Berikutnya ada menu apa lagi ya? Output sudah tadi. Import pack. Oke. Jadi import pack ini berguna nanti kalau seandainya kita sudah membuat file tetapi kita pengen mengambil dari halaman lain yang sudah kita buat. Jadi pack yang diminta adalah format dalam bentuk tipe.ahl seperti master yang kita buat ini. Berikutnya ada lagi menu tes. Oke. Tes ini berfungsi untuk melihat apakah aplikasi yang kita buat itu berjalan dengan baik atau tidak. Boleh kita tes, prepare. Oke, prepare complete. Jadi tidak ada masalah, aman. Kemudian ada account information. Ini karena aktivasinya belum, makanya diminta aktivasi saja. Kemudian ada about. About ini berisi tentang aplikasi Smart Edu Apps Creator 3.2.0 Use Smart Technology Operation Ltd. Oke. Kemudian apa lagi? Hub. Ini akan dikonekkan ke aplikasi atau ke situs resmi Smart Apps Creator di alamat smartappscreator.com. Sini nanti kita lihat info lengkapnya tentang aplikasi dari perusahaan yang membuat. Oke, kembali kita ke aplikasi. Lalu kita buka lagi ya, ini sudah selesai. Berikutnya saya perkenalkan nih, ini tombol save untuk mempercepat kita membuka ini. Kemudian ini maju mundurnya, Android. Kemudian ada, kita jelaskan dulu ya, di menu edit dulu. Oke, menu edit. Sini ada paste, kita sudah tahu paste ya. Seperti ada cut, copy, delete, sama. Tidak ada perbedaan dengan Microsoft Word atau PowerPoint. Ini untuk membuat baru. Oke, ini untuk membuat pack baru ya. Oke, di sini ada new pack, ada copy pack. Oke, ini ada pack, ini ada section. Kemudian ada nih background color. Ini ada juga, oke, font ya, font. Kemudian ada ukuran size-nya. Kemudian ada bold, italic, underline, coretnya, warna tulisan, huruf membesar kecil, format painter, hampir sama ya dengan menu-menu pada Microsoft Word. Oke, sekarang kita coba saja. Kita coba, ini kenapa tidak aktif? Karena kita tidak punya objek atau tulisan yang mau kita edit. Lalu yang membedakan sekali ada sini. Oke, ini sama. Ini, oke, kita contoh ya. Saya buat dulu insert text. Oke, kita belajar dulu. Kita buat belajar ya, belajar. Ini tidak. Kalau kita section, seleksi, maka akan muncul pengaturannya. Nih, kita ambil rata tengah, oke. Ukurannya, oke. Untuk tampil penuh, kita bisa tarik secara horizontal. Oke, lalu kita taruh. Nah, ada. Baru kita ambil menu edit. Tulisan ini, ini baru aktif ya. Bisa di-cut, copy paste. Kemudian ada yang perlu mungkin tidak ada pada aplikasi PowerPoint ataupun Microsoft Word. Di sini ada namanya setting letak. Oke, kita coba dulu. Kita klik dulu objek yang mau kita atur. Kemudian nih ada align left. Oke, dia pindah ke arah kiri.
Kemudian ini lawannya, ini tengah. Oke, jadi posisinya adalah berada di tengah. Kemudian ini untuk top di atas, lalu lawannya di bawah. Ini, ya, oke. Jadi kalau kita ambil dua-duanya, kita ambil ini tengah, ini, jadi posisinya memang tepat di senternya. Tengah atas bawah, tengah kiri kanan. Oke. Dan ini juga posisinya, atur dia pas letak. Kemudian ini ada posisinya ya, kalau seandainya dia berhimpitan nanti, apakah di depan atau di belakang, atau berada di bring forward atau send forward. Oke. Ini image menambahkan gambar, teks, ya, sama juga dengan fungsi tadi, image dan teks, ikonnya juga sama. Kemudian ada preview untuk melihat aplikasi. Contoh, sini kita copy saja, copy, kita buat aja judulnya opening. Jadi kita sudah punya 2 section dan 3 pack. Di pack start pack ini atau pack pembuka ada tulisan, ada opening ya. Oke, opening. Kemudian di pack belajar ada belajar. Kita buat juga sini. Halaman menu. Home. Home ya. Open, ada belajar. Kita ganti sajalah dengan tulisan. Okay. Ada openingnya, ada masuknya. Enter nanti. Halaman enter saja, enter. Lalu ada home. Oke, jadi dibuka, kita enter, lalu masuk ke halaman utamanya. Kemudian boleh kita preview, opening, di tampilan seperti itu. Ini preview semuanya, semua dari 1, 2, 3, masuk ke halaman enter, sudah muncul navigasinya, lalu kita enter, nanti akan kita buat interaksi pindah ke home. Oke, ini belum ya. Oke. Kemudian ada yang baru muncul tadi, coba lihat sini ada preview. Jadi ketika kita melakukan preview akan muncul tampilan smartphone. Ya, di sini ada menunya. Ini belum aktif ya, karena belum kita beri efek atau interaksi apa-apa. Ini previewnya, ada HP. Kemudian untuk keluar kita cukup klik. Kalau kita previewnya cuma pada pack tertentu, preview saya sini. Oke. Sedangkan kalau preview di sini dia otomatis akan pindah ke pack berikutnya. Oke, pindah ke enter. Sudah. Itu pengenalan dari halaman edit. Kemudian insert, ada insert image. Ya, satu image saja. Kemudian ada multiply image. Oke, jadi ini menambahkan gambar dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada audio, menambahkan suara mungkin dalam bentuk MP3. Kemudian video, apakah videonya lokal ataupun dari YouTube. Jadi kalau YouTube artinya siswa membuka dari keadaan online. Kalau lokal, offline pun masih bisa dibuka. Teks yang menambahkan tulisan, ada yang horizontal, ada vertikal. Kemudian ada input, artinya kita ini digunakan untuk menambahkan tag input, artinya si pengguna bisa menginput teks. Oke, dulu satu saja ya. Planning, nanti ini digunakan nanti ketika kita membuat seperti kuis atau membuat tuliskan namanya atau yang lain. Oke, coba kita preview dulu. Oke, ini nanti pada tulisan oke ya, kita editnya di sini saja. Baik, pada enter saja. Oke, coba kita preview dulu. Jadi nanti bisa jadi ketika ada di quiz, silahkan tuliskan namanya. Oke, nama, jadi lebih pengguna bisa berinteraksi, mungkin menekan tombol, menuliskan nama,
dan banyak fitur lainnya nanti. Oke, bentar ya. Kemudian ada apa lagi ya? Bubble ini membuat komik dan lain-lain. Kita tuliskan saja namanya nanti tulisannya. Kemudian ada formula. Nah, ini contoh untuk menambahkan rumus matematika, fisika atau eksak. Kemudian ada simbol. Oke, kita tulis dulu. Kita masukkan dulu teks. Ya, teks. Kemudian baru menu simbol akan aktif. Oke. Jadi kalau teksnya tidak ada, maka simbol tidak bisa langsung diklik. Jadi harus ada dulu teksnya. Teks ya. Kalau di dalam ini nggak bisa ya, tidak aktif, tetapi teks biasa akan muncul simbol. Simbolnya terbatas sepertinya, ada tambah kurang. Oke. Oke. Dan berikutnya background. Oke. Background untuk mengganti background. Kita cari saja background. Mungkin ada di download. Ada background ya. Ada RSAC. Oke. Ini ada gambar. Kita ambil aja. Oke, ada gambar. Oke. Jadi kita bisa ganti gambar dengan menggunakan background. Delete. Backgroundnya akan hilang. PDF. Untuk menambahkan file PDF. Jika kita mau meletakkan sebuah file PDF di halaman yang kita inginkan. Kemudian image. Ini juga image sequence. Bisa kita tambahkan gambar yang mau kita tambahkan. Ganti. Kemudian submit. Jadi kita pelajari apa itu image sequence pada video berikutnya. Kemudian ada timer. Oke, timer ini berfungsi untuk menambahkan hitungan mundur waktu. Ini ada timer pack, artinya berlaku untuk pack itu saja. Kemudian ada global, berlaku untuk semua section maupun pack yang ada dalam. Kita contoh timer global. Kita buat di sini ada timernya. Kita lihat propertinya dulu. Properti di sini ada. Oke. Kita buat waktunya 100. Apply. Oke, ini ada pilihan apakah disembunyikan ketika di preview atau tampil. Play when browsing. Oke, kita play saja. Ini font size-nya kita tambah mungkin 60. Kita perbesar. Oke, timernya di sini ya. Oke, sekarang kita coba preview. Ini hitungannya detik ya. Detik. Oke. Kita mau buat lebih banyak lagi boleh. Cukup edit saja. Kita maunya apa ya? 1000. Silakan. Lebih besar lagi. Mundurnya 1000 detik. Maka di sini akan mundur. Berikutnya kita tambahkan counter. Counter ini bisa kita gunakan nanti dalam pembuatan media sebagai untuk menambahkan skor. Kita buat quiz nanti ketika klik betul jawabannya tambah 10, betul tambah 10. Ada pack counter yang berlaku pada satu pack saja, kemudian global counter pada seluruh halaman atau pack. Kemudian ini contoh. Ini ada apa? Ada counter ya. Counter ini cara memfungsikannya nanti boleh kita coba aja sekilas supaya tahu fungsinya apa. Kita tentukan dulu objeknya. Contoh, seandainya di halaman saya ini adalah soal, nanti saya buat soal, manakah logo Dinas Pendidikan Aceh? Oke. Jadi saya kasih efek nanti interaksi
Kalau seorang menyentuh logo ini, maka dia nilainya akan bertambah. Touch. Kemudian ada ini counter. Lalu kita ambil increase. Nilainya dapat 10. Submit. Kita preview. Ini nanti ada soal. Kita kasih sini. Di manakah logo Dinas Pendidikan Aceh? Kita ini skornya, kita klik. Oke, langsung bertambah nilai 10. Oke, lagi ya. Insert. Ada hotspot. Oke, hotspot ini mungkin fungsinya untuk membuat sebuah area. Contoh ini area ya. Apakah areanya ini? Areanya ini, kita tentukan areanya. Jadi ketika orang mengklik area dalam kotak biru ini, atau kita ganti areanya. Areanya bentuknya mungkin oval. Oke. Ketika seorang mengklik area ini, maka nanti akan memberikan interaksi apa? Contoh, seandainya nanti saya manakah rumus matematika? Oke. Saya kasih nanti pada interaksinya, ketika orang menekan area ini, touch, dia objeknya ini spot, dia akan mengakibatkan apa? Akibatnya nanti counternya, bukan ya? Objeknya counter, kita ambil. Ketika orang menekan, objeknya counter, efeknya pada counter adalah increase, bertambah poin 50. Oke. Submit. Oke, di sini poinnya 10, tadi ini 50. Oke, kita preview. Manakah logo Provinsi Aceh? Kita klik ini. Tambah 10. Manakah rumus matematika? Tambah 50, 60. Itulah logikanya fungsi dari sebuah area, atau kita jadikan sesuatu yang berada dalam garis ini sebagai tombol atau sebagai area tertentu. Berikut masih banyak ini. Ada apa lagi ya? Ada spot sudah slide. Oke, ini untuk menambahkan slide. Mungkin slide-nya dalam format JPEG. Ambil saja ini slide-nya dulu. Oke. Dia menutupi semua. Jadi ini untuk menambahkan slide. Oke, slide dalam format gambar. Jadi kita buat juga pada gambar pack berikutnya, gambar-gambar tersebut sebagai slide. Kemudian ada website, sudah jelas ya. Ini website. Kita mau menambahkan website apa? Oke. Saya mau menambahkan website apa ya? Oke, pengaturannya tetap di sini. Di sini kita ambil pengaturannya. Websitenya, contoh saya mau buka website pribadi saya. Dani.web Oke, play. Jadi defaultnya memang situs ESC ya. Jadi nanti ketika di preview yang muncul, ketika loading pastikan internetnya aktif, ada perangkatnya, maka aplikasi ini akan mencari situs yang kita maksud. Oke. Ini lama ya. Oke, kita lihat lagi dulu. Oke. Oke saja. Bagus. Oke. Memang sedikit lama. Pastikan situs yang oke, langsung muncul foto saya. Saya perbesar boleh. Oke, jadi sini nanti boleh saya pindahkan saja ke halaman kedua. Di sini nanti mereknya adalah website. Oke. Jadi karena di sini ada situs pribadi saya, alamatnya kita preview, nanti ketika siswa membuka, oke, langsung terhubung ke situs yang kita inginkan. Situs pribadi. Oke, lanjut. Apalagi yang mau kita tambahkan, kita obrak-abrik pengaturan ini. Kemudian ada HTML5. Ini juga kita akan menambahkan script HTML dalam bentuk format file ataupun folder. Ini bisa kita buat kalau kita paham tentang coding, minimal coding HTML.
tinggal kita import saja select filenya .htm atau html. Oke. Berikutnya apa lagi ya? Ada map. Oke. Jadi saya mau menambahkan map. Oke. Map. Kita tentukan settingan nanti di sini. Kita setting nanti mapnya. Ini adalah alamat mapnya. Tinggal kita masukkan. Kita cari saja nanti di Google Map. Berikut ada tambah lagi tabel. Oke. Tabel ini. Oke. Ini nanti kita bisa kita hubungkan dengan database lain juga bisa. Jadi tabel ini di sini ada settingannya. Ada backgroundnya warna apa? Terus saya kasih tahu. Nggak bagus ya. Kita kasih warna putih saja. Kemudian setting, ini pengaturan lebih detailnya, tabelnya. Kemudian key-nya apa? Email label. Ini pengaturan tabelnya. Oke, setting. Ini ada lebih lengkap lagi. Email-nya apa? Kita pelajari lebih lanjut pada pengaturan tabel ini. Berikutnya, oke, preview. Ya, selesai untuk pembahasan insert. Kemudian ada template. Di template kita bisa tambahkan nanti directory, apakah dia geser-gesernya ke kiri, ke atas, atau ke bawah, atau ke samping kanan, ya sesuai dengan mau kita. Kemudian ada juga ini horizontal slide, square-nya atau image square-nya. Foto juga sama seperti itu. Kita nanti kita edit saja sesuai dengan kemauan kita. Teks juga, apakah nanti bisa dihilang. Ini sangat berguna nanti kalau kita buat quiz. Kemudian ada efek ini support, rotasi, kamera, preview. Kemudian berikutnya ini yang mungkin yang banyak juga kita gunakan nanti, animasi. Jadi animasi ini hampir sama persis dengan PowerPoint. Jadi kalau kita membuat animasinya ini hampir sama, tidak ada perbedaannya. PowerPoint ada aplikasi goyang. Nanti apakah diulangi, apakah ini preview ya, kalau diulangi terus nih, nggak berhenti deh. Kemudian sudah selesai kita tambahkan add. Nanti kita preview, coba lihat. Oke, setelah kita preview, kita ulang lagi ya. Kita preview nanti di home-nya goyang-goyang. Kita preview. Nah, kita ulang terus sampai dia bosan. Save, oke. Preview. Loop. Oke. Nanti akan nampak ketika setelah kita publish nanti. Goyang terus. Apakah berjalan ketika kita browsing ya? Ulang ya. Oke, kita preview. Oke. Ini tidak akan nampak. Nanti akan muncul ketika kita mempublishnya. Oke. Berikutnya apalagi animation bersama. Kemudian ada interaksi. Inilah yang membedakan antara antara SAC dengan aplikasi lainnya. Ada interaksi. Dan interaksi ini terserah mau kita buat pada tombol, pada teks, pada gambar, pada video atau yang lain. Ini ada touch sentuh biar muncul, ini hilang, kemudian mulai animasi dan stop animasi. Kemudian di sini ada objek, lalu jadi logika seperti ini. Ini perlakuan kita pada objek, menyebabkan objek ini apa? Oke, contoh saya buat dulu, saya insert dulu tombol. Saya tombol. Di sini saya ada punya tombol evaluasi. Jadi nanti saya buat ini, saya klik dulu. Saya mau buat interaksinya evaluasi ketika disentuh
menyebabkan objek ya, menyebabkan objek home, ini ya, home, objeknya ngapain? Jalan animasi. Oke. Tambah. Kita view. Nah, ketika kita klik evaluasi, maka home-nya joget-joget. Seperti itu. Kita contoh nanti. Kita mau hapus ya. Hapus. Tambah boleh juga. Ketika kita klik evaluasi, maka apa kita maunya apa? Home. Apain home? Akan apa? Apakah muncul, hilang? Tadi kita joget ya. Apakah animasinya jalan? Atau animasinya satu saja? Stop animasi, pause animasi, flip. Ini flip. Lihat. Artinya kita mau pindahkan ke halaman berapa dia. Contoh, klik home, rupanya nanti lari ke halaman home atau halaman yang lain. Seperti itu juga hampir sama. Kemudian ada flip the pack. Yang sebelumnya ini flip to the previews berikutnya ini yang sebelumnya. Kemudian di sini ada enable auto flip. Oke, kemudian disable auto flip URL. Contoh, oke, contohkan ya. Ketika saya mengklik evaluasi, nanti home akan pindah ke halaman pertama atau halaman enter. Objek ini pindah back. Oke, di sini ada ini ada halaman pertama ya. Oke, kita lihat. Ini kita klik, dia pindah ke halaman yang kita inginkan. Sudah. Kemudian ada pack, ada slide flip. Oke, itu geser-geser halamannya. Standar ini ada seperti buku flipnya. Ini untuk memasukkan apa ya, suara yang banyak. Jadi semua suara masuk pada semua halaman. Ini navigasi setting untuk menghilangkan atau memunculkan tombol navigasi. Boleh kita ya, apakah kita hilangkan atau mau kita ganti tombolnya dengan lain. Silakan. Ini ketika tidak disentuh, ini ketika disentuh. Kemudian ada home pack-nya berapa? Ini di sini ada home pack 1. Lalu start pack time-nya ada 2 menit 2 detik saja ya. Oke. Ini close application. Artinya navigasi yang rumah tadi akan dihilangkan. Ini ada subpack. Oke. Tampil, kemudian ada import pack yang lain. View. Oke. Demikian pengenalan menu-menu dari aplikasi SAC berdasarkan kegunaannya. Mungkin nanti kita pelajari lagi pada halaman berikutnya, pada video berikutnya, supaya lebih detail lagi belajar. Jadi aplikasi SAC ini bisa sangat bagus kita buat dalam media pembelajaran, game-game pembelajaran, kuis-kuis pembelajaran, atau yang lain yang kita mau sesuai dengan kemauan kita, atau kreativitas berdasarkan logika. Jadi semakin kreatif, semakin bagus produknya. Oke, demikian pengenalan menu-menu aplikasi SAC dari saya, Pak Pendeni. Semoga tutorial ini bermanfaat dan kita bisa belajar lebih bagus lagi. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.